merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 6 Sukoharjo kepada beliau Bapak Inspektur Bapak SPDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Mustamil SHIMF, Ketua Komite, lalu serta anggota. Ini keluar saja Pak Heri, izin gitu Pak. Belum ada keterangan. Oh, belum ada. Lajeng Pak Parti, izin. Lajeng Pak Adenan, Pak Teladan. 7:30 pun tekan iki. Biasanya 7:30 itu kan jatah pipitan ganti bulan iki. Lalu Pak Muhsinun, Pak Haji Muhsinun, matur nuwun Pak. Lajeng iki Bu Pak Dwirianto tidak ada keterangan gitu. Lajeng Aibtu Winarno, lajeng Pak Tri, sini Pak Trianto, langsung Dr. Andes Mahfud gitu, Mahfud MPD. Prinsipnya kami matur nuwun kerawanipun bapak-bapak komite, langsung Bapak narasumber Mas BEP, terkenalnya BEP, Bambang Eka Purnama. Melihat rambutnya memang sudah lama. Saya masih 17 tahun. Oke. Pokoknya Mas BEP memang. Lalu Bapak Ibu guru yang saat ini mengikuti workshop, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Monggo kita ikuti workshop pada hari ini. Workshop kesekian kalinya Birina mungkin naik konektornya ya rapal. Terus ke 9 atau ke 7 atau ke berapa. Ya Bapak Ibu, dalam rangka SMKPK memang ada tuntutan. Sebenarnya bukan tuntutan tapi ya programnya seperti itu, kita ikuti. Nah nanti kemarin yang kesini kemarin Pak Dar usulnya di podo workshopnya kon ngowahi kon ngurangi, lalu mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah, nanti saat saya pemaparan di Semarang akan saya masukkan usulan itu. Prinsip SMKPK tetap berjalan, tapi bagaimana caranya workshop dikurangi tetapi mutu tetap dijaga. Karena mau tidak mau gitu, tinggal tugas anak-anak. Yaitu Bapak Ibu, semoga acara hari ini berjalan dengan lancar atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk atas sambutan dulu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari beliau Bapak Ketua Komite SMK Negeri 6 Sukoharjo oleh Bapak Haji Mustamil SHIMF. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat-Nya pada hari ini, yang pagi hari ini yang sungguh sejuk, berbahagia. Kita masih dipertemukan dalam rangka workshop komite dengan SMK 6 dengan dunia kerja yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Bambang Eka Purnama, Magister Komunikasi dari CP
Citra Indomedia Sindu yang bertempat di Simo Boyolali. Sebelah mana itu, Pak? Sebelah kantor pos. Oh iya. Oke, yang Boyolali. Oh ya. Iya, dulu anunya dinasnya di Oh, Boyolali. Di baratnya Belambangan Boyolali. baratnya SMP Negeri 1 Sambi, Pak. Oh, Peso. itu yang kiri jalan kanan jalan. Peso, betul. Oke, terima kasih. Selamat dan salam semoga teruntuk pada jenjang Nabiyatul Rasulullah SAW yang diakui samanya lagi. Yang pertama, pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yusuf Sugiarto MPD, yang kami hormati beliau Bapak Isambon, yang kedua Bapak Wakil Sekolah dan Bapak SPU, dan semuanya aja yang tidak bisa kami satu persatu Bapak Guru peserta workshop pada kesempatan hari ini, dan juga rekan-rekan kami dari komite yang mohon maaf Pak, sebenarnya undangan itu sudah langsung pada yang bersangkutan dan yang konfirmasi pada kami hanya satu. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami dari komite mengaturkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada SMK 6, terutama Pak Yusuf ini. Pak Bambang luar biasa. Ya begitu di SMK 6 ini, walaupun yang paling terakhir sampai saat ini. Kok terakhir, Pak? Dan 6 itu terakhir. Oh, terakhir, Pak. Ternyata dengan semangat kebersamaan itu bisa menoreh satu prestasi-prestasi yang luar biasa. Bang Mamat pergi ke Jogja bertamasya ke kota Gudeg yang sangat kita cintai. Selamat datang di workshop Komite SMK 6 yang berprestasi dan kita cintai. Itu saja Bapak. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan komite yang selama ini sejak dari awal luar biasa, dari sejak Pak Haryanto, kemudian Pak Bambang, Pak Bambang itu juga perintis Pak. Kalau Pak Haryanto hanya beberapa, tapi Pak Bambang itu perintis luar biasa, masih tempat sampah, masih bangunannya belum se-elit dan semewah ini, lihatnya ada sawah, tapi juga betul-betul mewah. Kemudian Pak Rahmani, Pak Rahmani itu juga ya CLT. Kemudian yang berikutnya Bu Tuti itu betul-betul 4 tahun, sebagaimana Pak Bambang itu bisa menoreh satu prestasi yang luar biasa. Di antara contoh, kalau sebelum Pak Yusuf itu bisa mencanangkan kelas 3 kelas berlantai, artinya konstruksinya lantai 3, luar biasa. Swadaya itu Pak Yusuf. Nah, sekarang dilanjutkan oleh beliau, luar biasa, bisa bersambung dan mudah-mudahan itu menjadikan satu amal kebaikan nanti di dunia ini sampai alam baka yang nanti jadi kenangan untuk berikutnya. Jadi ya tidak semua kan Pak yang dapat blok tingkat ini lantai 2, tidak semuanya. Jadi memang itu semuanya Bapak dan Ibu bukan karena dari Bapak Ibu yang luar biasa. Dengan sekolah, dengan komite itu luar biasa. Dan
Bapak dan Ibu yang kami hormati, terutama Pak dan Bang, kami di media sosial sering mengisi di RDS Pak, mengamati perkembangan anak-anak didik. Memang saya orang yang sangat peduli dan prihatin dengan anak-anak selama 3 tahun ini, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini. Nanti mohon pengalaman di dunia kerja apakah itu sudah muncul dampak, karena memang anak-anak sekarang ini bapak ibu guru sudah lebih paham. Jadi waktu kesiswaannya itu Pak yang pernah Pak Surasa, dan ini ternyata kemarin ketemu di Desa Lomadu cari paspor Pak, sekalian mau haji itu Pak, nggak sampai besok belum. Beliau mau haji tahun ini. Biasanya dikenal itu kalau sudah tidak ada. Beliau memang satu sosok yang konsisten, kesiswaan tuh dia. Kalau saya ngambil satu pengertian, beliau itu 80% hafal Pak, dengan anak-anak, dengan latar belakang, bahkan orang tuanya. Ini luar biasa. Jadi ya Bapak dan Ibu kami hormati, Ada pewaris. oh iya, mudah-mudahan nanti Pak Ida bisa bukan tidak bisa lebih dari itu. Jadi memang kesiswaan itu singkatnya begini yang kami Pak. Oh, Putranya Pak Rosan. oh, masya Allah. Mudah-mudahan, insya Allah pasti akan baik begini. Itu pasti nanti suatu ketika beliau akan menyampaikan. Jadi Bapak yang kami hormati, kami memperhatikan gejala karakter anak-anak 3 tahun ini. Saya kira itu di dunia kerja belum nampak. Baik dari tingkat SD, SMP, itu tingkat kualitas, banyak tidak sampai kualitas. Belajarnya itu memang boleh dikatakan belajarnya sehari semalam Pak, tapi di depan gadget, di depan HP. Itu nanti, dan itu sudah dibuktikan Pak, dari tingkat broken sekolah di Solo Raya dibaca, itu datanya ada. Kita sering ngisi di RDS tentang ini. Yang dulu SMK ini paling-paling yang broken itu tidak hanya sama sekolah yang semi resmi di polisi yang bintang laut itu. Dulu paling-paling yang broken entah apa sebabnya, dari yang ringan sampai yang berat itu paling-paling yang terberat dikeluarkan. Itu paling-paling hanya 3, 4 atau sampai 5. Sekarang berapa Pak? Saya kasih aja. 25 kan? 20 ya? 20, 25. Nah ini bukan salahnya kita Pak, ya memang sistem pengaruh globalisasi, komunikasi HP yang itu tidak bisa dibendung. Nah inilah SMK 6 dengan workshop hari ini dengan tema pengembangan kerjasama dalam dunia kerja. Itu kerjanya berapa kali? Itu kan dikupas indah sekali Pak. pengembangan kerjasama dengan dunia kerja. Ya, kalau kata Ketua Komisi 9 dan Pak Yusuf Kala itu kan banyak kritik kemarin. Soalnya dunia kerja maupun life skill itu hanya beda format saja. Itu Bapak dan Ibu, ternyata itu yang menjadi konsentrasi kita dalam mengelola pendidikan, terutama yang berkaitan dengan sekolah kejuruan. Mengapa sekolah itu kok dinamakan, kalau dulu kan STM pertanian, sekolah teknik pertanian SMTP, tapi sekarang kan sekolah menengah kejuruan. Juru itu apa? Tukang kan? Enggak, juru itu tukang.
ke awalan ke akhiran A. Tapi sekarang bahasa Indonesia gitu itu sudah rusak. Kependidikan. Masa itu awalannya dua. Jadi kata Mansumonya itu kata dulu kalau model saya waktu tahun 7 bulan 80 itu terlalu mubazir. Jadi ternyata kejuruan life skill atau apa namanya di SMK 6 ini mudah-mudahan tetap terantisipasi. Artinya Bapak yang sebelum terakhir ini yang ke pertengahan, kami mengadakan pendekatan ya sebagai penelitian atau apa. Kalau 3 tahun yang lalu itu anak-anak itu dengan ketua komite itu masih mesra. Bapak di mana masih Pak saya ngambil turuntin nanti begini. Saat ini tuh mungkin apa-apa orang kalian. Artinya justru sudah ada selamat. Artinya itu bukan salah, sekali lagi bukan dari sekolah. Jadi sekarang ini yang paling dominan mempengaruhi kurang etosnya di bidang belajar itu ternyata di pergaulan. Ini yang kelas menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke atas elit anak-anak orang itu saya kira bisa diantisipasi. Tapi anak-anak yang dari tingkat ekonomi menengah ke bawah itu ternyata makanya dalam forum ini kami mengusulkan Pak, kalau misalnya hari ini ada dari yang mau PPL itu mudah dari pekerjaan sekali-sekali tidak undang parenting yang itu akan menyampaikan di platform di potret remaja masa kini dalam hubungannya konteksnya dengan pendidikan. Pak Bambang yang itu beliau ternyata juga desain. Jadi betul Pak. Iya. Sebentar lagi mau dokter. Betul Pak. Jadi jangan diabaikan karakteristik anak-anak yang itu Masya Allah sekali. Ampun Pak, ampun. Jadi tingkat kalau kemarin itu di Solo Raya tingkat broken ada 200-an. Itu yang ibaratnya gunung es Pak, yang terdeteksi kalau Solo Raya. Jadi pergaulan bebas yang saya yang orang hampir 70 tahun nanti Januari buka HP itu saya miris Pak, orang tua saja. Kalau anak. Tapi syukur alhamdulillah ini endingnya di SMK 6 itu semoga tetap harus terantisipasi, masih tetap. Walaupun saya hafal Bapak, bentuk-bentuk simpul guru ini bicara satu guru itu saya tahu. Nah, itu kan virus, apalagi kesehatan kita. Jadi ini problem tantangan ya. Jadi ancaman, tantangan, hambatan pendidikan ini dan masa depan itu sangatlah masif. Dan apalagi dengan kurikulum merdeka ini, itu tahun 90 Pak, 85 itu sudah workshop tentang, kalau dulu pendidikan itu hanya 2 Pak. Pendidikan maju itu sikap profesionalisme dan profesional pendidikan. Itu dulu Pak. Jadi kalau pendidik itu sikap profesionalnya itu bagus, mumpuni, kemudian profesionalisme tentang pendidikannya. Nah, semakin kesini kan itu diubah jadi sub ini dan sebagainya. Terus saya jadi kurikulum merdeka. Dan mudah-mudahan merdeka. Tapi tidak terus merdeka. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas workshop hari ini yang nanti oleh beliau Pak Bambang akan di lapangan seperti apa, dan terima kasih atas sumbang sarannya nanti Pak Bambang masukan untuk kita untuk SMK 6 langkah-langkah apa, tantangan apa, solusinya bagaimana di lapangan yang berkaitan dengan tingkat ketenagakerjaan. Tapi di SMK ini multi Pak, ada yang kemarin jadi angkatan udara ya, 2 yang kemarin itu pernah kesini shock. Jadi
berbangga, kami apresiasi terutama pada Bapak Ibu guru yang mengabdi sejak dari 2012 sampai pada Pak Ishak ini yang semakin berbenah, semakin luar biasa lah. Mudah-mudahan ini terus dijaga, diistiqomahkan, dikonsistenkan sehingga betul-betul apa yang menjadi logo SMK 6 terdepan itu betul-betul tetap terjaga dan sampai nanti. Dan kami mengaturkan terima kasih dari komite Pak. Jadi ternyata Tuhan Allah memberikan satu kisah kenangan yang Pak Ishak apa ya? Ternyata beliau dari dan itu juga Bapak Ibu guru semuanya Pak, misalnya Pak Ishak kan? Pak John bareng. Iya, ya komite negara semuanya lah. Dan itu pendidikan agama, pengajaran itu pahalanya akan mengalir walaupun kelak nanti kita sudah di alam sana. Kan itu yang kita harapkan. Dan pasti akan dikenang indah. Oh ini dulu apa? Oh iya. Jadi itulah yang diharapkan. Kalau orang kerja itu happy Pak. Plus pensiun dan tadi 12 tahun atau 13 tahun itu kenangan-kenangan yang masa lalu itu akan indah nanti dikenang di saat-saat kita sudah purna. Pasti itu Pak, pasti. Bahkan kalau pelajaran Islam itu akan sakaratul maut aja, kebaikan-kebaikan itu akan apa? Itulah menjadi semangat. Dan kami sampai hari ini juga dengan teman-teman Pak Mausidon ini akan buat SMP di boarding school di belakang Transan itu 2.500 mau 2 RSP-nya itu sudah 3 lokal, sudah 3 orang, jadi 1 lokal 1 orang gitu. Dan seperti itu Pak. Nah dengan itu kalau kita mengukir satu prestasi itu insya Allah nanti sampai purna pun kita enjoy Pak. Nah tadi saya kira dari kami tetap semangat untuk SMK semangat. Lagi. Nah, itu salahnya nanti. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi pada kepala sekolah selaku panitia dan juga Bapak narasumber yang nanti kami terutama saya kira nanti datang ini belum ada dampak. Tapi coba nanti tunggu aja 6 tahun itu pasti secara global ada dampak efeknya seperti apa. Dan itu jadi analisa Bapak nanti di dokternya. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi apresiasi yang sangat luar biasa untuk mengukir prestasi dan nanti berikutnya apa. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf segala tutur kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Jurusan SKIMM atas sambutan yang disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya untuk inti acara yang pada pagi hari ini workshop akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu beliau Bapak Bambang Eka Purnama M.Com. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, beberapa waktu yang lalu saya itu tiba-tiba dikebuki sama anak saya yang masih umurnya 5 tahun, jadi baru masuk TK. Saya heran, lu ngopong, papa selingkuh yuk, kok selingkuh? Ternyata ibunya, istri saya itu terus nonton yang TV. Saya muncul di TV sedang wawancara dengan JM-nya Taman Safari. Kok anak iso ngomong nek ngono iki selingkuh? Dan kenapa dengan muncul kata selingkuh itu dari mana itu? Ini dua alasan saya itu sampai sekarang masih stres mah. Dan ini kan saya yakin TK pada waktu itu belum masuk TK waktu itu. Ini baru masuk TK.
Ya kan bujuk saya memang masih kincil Pak. Nikahnya telat. Iya, iya. 17 Pak. Saya 17. Umur situ saya setengah umur saya. Separuh umur saya. Lagi SD dinikahi. Ya, saya yakin Bapak Ibu pernah ngalamin hal seperti ini. Apakah ini percepatan? Apakah ini kemajuan? Apakah ini suatu kelebihan? Mari kemunduran. Yang kedua, Pak. Yang kedua, saya itu lagi memarahi anak saya ini. Pak marahi begitu. Ternyata apa yang dilakukan? Dia itu tangannya nengguring. Ternyata dia WA kontrolnya. Jangan WA saya. Bukan. Ojo telepon aku sih. Aku lagi dimarahi sama bapakku. Ini terjadi dan dia tuh apal gitu, kipet itu apal walaupun nggak kelihatan. Nah, akhirnya saya berpikir, kenapa kok bisa begini? Kemudian cara memarahi anak saya itu saya rubah, memarahinya lewat WA. Pernah ngalamin Bapak Ibu? Jadi ngandani anak sekarang lewat WA, besok berubah Pak, nurut apa yang saya katakan. Sekarang ini, saya ubah parenting Pak sekarang. Jadi sekarang Bapak Ibu, ini kalau anak penjenengan itu dilarang, orang itu. Di dalam otak mereka begitu di ngomong orang itu, silahkan. Masalah kan? Nah, artinya apa? Kita tidak bisa melarang mereka, tetapi bagaimana kita sekarang ngisi konten-konten ini dengan muatan positif dan konstruktif. Sehingga apa? Nek buka YouTube, nek buka TikTok, isinya adalah sesuatu hal yang membangun. Ini preambul saya. Jadi nanti semuanya akan mengarah ke sana, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dasar saya yang selalu saya katakan setiap kali saya ngomong ngatur. Ketika Nabi itu akan masuk ke masjid, kemudian Nabi itu menjumpai ada anak yang sedang lalu lalang, anak muda. Kemudian Nabi bertanya, anak muda kenapa kamu tidak segera masuk masjid dan sholat tahiyyatul masjid? Anak muda itu menjawab, Muhammad, aku ini iblis. Terus kenapa? Aku ingin menggoda manusia yang sedang sholat itu. Kenapa tidak segera kamu lakukan? Saya takut dengan orang yang sedang tidur itu. Kenapa? Orang yang sedang tidur itu adalah pintar. Ini kewajibannya Pak Yusak, tetapi juga kewajiban bukan hanya gurunya juga, tetapi kita semua termasuk komite sekolah, gitu ya Pak ya. Kenapa? Karena mendidik generasi muda, pengganti kita itu kewajiban kita semuanya. Dari hal yang paling kecil yaitu keluarga. Jadi kesimpulannya, iblis jauh lebih takut dengan orang yang pintar walaupun sedang tidur daripada orang yang sholat tapi bodoh. Kenapa? Bisa jadi mereka tidak tahu tuntunannya. Jam 11 kok sholat, di sholat apa? Kan tidak ada tuntunannya misalnya. Nah, Bapak Ibu, pinter itu bagaimana? Saya mengatakan pinter itu kalau tingkatannya Tapi tadi belum perkenalan Bapak. Masya Allah. Sudah Pak di depan Pak. Dari Ini. mana? Dari Oh ini ada Pak. Oh di depan. Saya Bapak Nika Purnama.